Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba walil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, kurang semangat sekali. Coba sekali lagi yang semangat ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Elo, Hadir. Nita, Hadir. Siska, Hadir. Vita, Hadir. Elsa. Hadir. Baik, hadir semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang pantun. Siapa yang tahu di sini pantun itu apa sih? Siapa yang tahu? Jadi, pantun itu adalah puisi lama ya. Seperti puisi-puisi lainnya, pantun ini memiliki keindahan untuk didengarkan. Bukan hanya sekedar indah, tapi di balik keindahannya itu terdapat pesan penting yang ingin disampaikan gitu. Jadi dalam pembuatan pantun itu perlu syarat-syarat pantun, ciri-ciri pantun. Tahu nggak ciri-ciri pantun di sini ada apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Jadi yang pertama itu dalam satu bait terdiri 4 baris. 2 baris pertama itu sampiran, 2 baris selanjutnya itu adalah isi. Jumlah suku kata tiap baris itu antara 8 sampai 12 suku kata ya. Dan bersajak ABAB. Sekarang untuk lebih mudahnya saya akan mengambil contoh menjaga kebersihan. Sekarang coba pikirkan pesan-pesan apa yang kamu sampaikan. Misalkan seperti ini. Jagalah kebersihan di lingkungan agar hidup kita selalu sehat. Dari pesan tersebut kita jadikan menjadi 2 baris dalam pantun terakhir. Misalnya, bentar saya tulis dulu. Di sini kalian bisa lihat, jagalah kebersihan lingkungan, ini pada baris ketiga. Agar hidup selalu sehat. Nah, caranya, perhatikan bunyi kedua baris tersebut. Bunyi akhir baris ketiga adalah an. Ini ya, kalian bisa lihat an. Dan baris keempat, at. Ini ya, at. Nah, selanjutnya, carilah kata-kata yang bunyi akhir baris ketiga. Carilah kata-kata yang bunyi akhirnya dengan akhir bunyi baris ketiga dan keempat tersebut. Jadi di sini saya ambil contoh kata yang bunyi akhirnya an sama at ya. Dan kata yang bunyi akhirnya at adalah misalnya rahmat. Lalu buatlah kata-kata tersebut menjadi kalimat, yaitu mengisi baris pertama at dan kedua. Nah, di sini contohnya, contoh kalimat yang menggunakan kata hewan. Misalnya ya, saya contohnya jalan-jalan ke pasar hewan. Saya tulis di sini. Jalan-jalan ke pasar hewan. Terus untuk mengisi baris kedua di sini saya akan mengasih contoh jangan lupa mengajak rahmat. Sebentar. Nah, udah. Nah, sekarang semua kalimat ini sudah jadi kan? Nah, langkah terakhir kita tinggal menggabungkannya ke baris pertama dan baris kedua. Jadi dibaca saja. Ini ya. Jalan-jalan ke pasar hewan. Jangan lupa mengajak rahmat.
jagalah kebersihan lingkungan agar hidup selalu sehat. Nah, pantun ini kan ya. Nah, di sini pantunnya kan sudah jadi. Untuk memastikan apakah syaratnya sudah terpenuhi, bisa dicek dengan menghitung suku katanya. Bisa kita cek ya suku katanya. Baris pertama. Di sini ada jalan ke pasar hewan. Coba ada hitung ada berapa? Coba bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Tadi syarat pantun jumlah suku katanya tiap baris antara berapa? Antara berapa? 8 sama 12. Berarti 9 kata itu sudah termasuk syarat apa belum? Sudah. Berarti pantunnya udah bener ya, udah terpenuhi dalam syarat-syarat membuat pantun. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah kita ketahui jumlah suku katanya. Berarti pembuatan pantun sudah selesai. Bu, gimana? Mudah kan? Mudah nggak? Mudah. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis pantun berdasarkan bentuknya. Jadi di sini berdasarkan bentuknya itu pantun dapat dibedakan menjadi 5 macam ya, yaitu pantun biasa, pantun modern, pantun kilat, pantun berkait, dan pantun talibun. Nah, jenis pantun dari bentuknya ini yang pertama pantun biasa. Jadi pantun biasa itu adalah pantun yang bentuknya 4 baris per bait dan rumusannya rimanya ABAB. Jadi sama kayak contoh saya yang sebutkan tadi itu ya. Ya. Kemudian pantun kedua ada pantun modern. Jadi di sini pantun modern itu mirip dengan pantun biasa. Bedanya rimanya bukan ABAB, akan tapi AAAA gitu. Contohnya bukan kuda sembarang kuda, tapi kuda besar dari Sumbawa. Bukan pemuda sembarang pemuda, tapi pemuda kekar giat bekerja. Di sini rimanya kan terakhir itu kan a gitu kan. Kalau yang tadi kan ABAB. Maksudnya di sini ABAB itu ini loh. Ini kan tadi an-at itu loh. Paham nggak kalian? Paham. Terus yang ketiga adalah di sini ada pantun kilat. Pantun kilat ini bait hanya 2 baris, yaitu baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi. Rimanya rumusnya AA. Pantun kilat ini sering disebut karmenan. Langsung saja ke contohnya ya. Contohnya di sini ada, saya bacakan, anak baris di sekitar kota. Anak manis siapa yang punya? Bukan. Anak baris di sekitar kota. Anak manis siapa yang punya? Makan mentimun di depan gua, duduk melamun tiada guna. Iya. Itu rimanya AA ya. Kemudian yang keempat ada pantun berkait. Pantun berkait ini bentuknya sama seperti pantun biasa, tetapi antara bait yang satu dengan yang lainnya ada kaitannya. Keterkaitan itu dinyatakan dengan baris kedua dan keempat. Bait pertama itu menjadi baris pertama dan ketiga itu menjadi bait kedua. Kemudian garis kedua dan keempat, bait kedua menjadi baris pertama dan ketiga bait ketiga. Demikian seterusnya gitu. Contohnya di sini ada, jadi berkaitan gitu pantunnya. Kayak gini contohnya. Pak Tani sudah pergi ke ladang, sampai di ladang menanam jagung. Rumput di sawah jangan dipandang, kebersihan lingkungan kita tanggung. Kemudian ada kaitannya juga sama ini. Sampai di ladang menanam jagung, disiram-siram air dengan air dari kali. Kebersihan lingkungan kita tanggung agar terlihat indah dan rapi. Nah, antara pantun pertama sama pantun kedua ini berkaitan. Ini kan dari Pak tadi yang pergi ke ladang sampai pantun kedua ini, sampai di ladang itu dia menanam jagung. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Langsung lanjut. Di sini ada pantun talibun. Nah, pantun talibun ini adalah pantun yang tiap bait jumlah barisnya lebih dari 4. Biasanya jumlah barisnya genap yang sebagian berupa sampiran dan sebagiannya lagi berupa isinya. Contohnya ini. Kalau engkau membeli jamu, jangan asal engkau ingin. Belilah jamu yang menyehatkan badan kalau engkau mencari ilmu. Jangan lupa belajar rajin dan jangan ada yang ketinggalan. Nah, di sini kan tiap baitnya itu kan lebih dari 4 kan. Coba hitung ada berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6. Jadi lebih dari 4 itu namanya pantun ibu. Gitu ya. Iya. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya ini dibedakan menjadi 5 jenis juga ya. Yang pertama itu adalah pantun anak-anak, yang kedua pantun orang muda, yang ketiga pantun nasihat, yang keempat pantun jenaka, dan yang terakhir adalah pantun teka-teki. Yang pertama, pantun anak. Apa sih pantun anak itu? Jadi, pantun anak ini berisikan pantun yang ditujukan khusus untuk anak-anak gitu. Isinya tuh ringan dan berkisar seputar dunia anak. Meskipun ringan, di situ pantun anak ini biasanya berisi amanat dan pesan-pesan yang baik seperti itu. Kemudian pantun muda. Apa sih pantun muda? Jadi pantun muda itu akan berkaitan tuh soal cinta biasanya. Salah satu macam pantun ini berisikan kata-kata pujian atau gombalan terkait asmara dan pergaulan anak muda zaman sekarang gitu ya. Jadi pantun muda ini biasanya tentang percintaan lah intinya gitu. Tentang asmara. Terus yang ketiga di sini ada pantun nasihat. Pantun nasihat ini adalah pantun yang memiliki isi berupa nasihat atau ajakan kepada kebaikan. Jadi bisa juga berisi teguran terhadap keburukan. Nah, pantun nasihat ini tujuannya untuk memberi seseorang menjadi lebih baik lagi. Nah, jenis pantun ini ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat di sini ada pantun jenaka. Apa sih pantun jenaka? Pantun jenaka itu adalah pantun yang lucu atau menghibur. Jadi pantun ini tuh dihadirkan sebagai candaan gitu. Namun kadang juga digunakan dalam sindiran halus yang tidak membuat orang tersinggung. Dengan adanya pantun jenaka ini diharapkan orang yang mendengarkan itu terhibur. Karena apa? Karena kan tadi pantunnya kan lucu gitu. Jadi sampirannya sama isinya itu lucu gitu, buat kita ketawa, terhibur gitu. Kemudian di sini ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini adalah pantun yang berisi tebak-tebakan. Nah, pantun itu memberikan pertanyaan dengan cara memainkan larik dan isinya. Jenis pantun ini menuntut jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Dan biasanya itu yang sampirannya itu isinya itu berupa teka-teki gitu. Mungkin itu saja yang Ibu jelaskan materi ini. Dan sekarang Ibu minta kalian bikin pantun sesuai syarat-syarat tadi. Ya, nanti Ibu tunjuk satu orang untuk membacakan di depan. Baik, sekarang dibuat dulu pantunnya. Ya, Bu. Coba kita koreksi dulu pinjam. Di sini apakah sudah memenuhi syarat? Coba kita. Tadi syaratnya apa? Dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Ada berapa ini coba? 4. Nah, 2 baris pertama berupa sampiran. Ini ya sampirannya. Dan ini isinya udah benar. Dan 2 baris terakhir berupa ini yang benar. Jumlah suku kata tiap baris antara 8 sampai 12. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Jadi dan bersajak ABAB. Di sini sudah benar. Oke. Jadi ini pantunnya sudah memenuhi syarat-syarat pantun. Jadi ini udah benar ya. Makasih. Kemudian di sini siapa lagi? Siapa? Oke, coba bisa dibacakan. Dengarlah Bu berirama, tertawalah si adik manja. Mari main bersama-sama, jangan duduk sendiri saja. Coba kita koreksi bareng-bareng. Di sini sudah terdapat
terdapat 4 baris. Sudah benar ya, sudah termasuk salah satu syarat dari pantun. Kemudian 2 baris pertama itu adalah sampiran, sudah benar. Dan yang baris kedua adalah isinya. Dan bersajak AB, iya benar. Tapi di sini ya salah. Jumlah suku kata antara 8 sampai 12 suku kata. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi udah di sini pantunnya sudah memenuhi syarat-syarat dari pantun. Ini sudah benar. Jadi itu tadi contoh dari pembuatan pantun yang kalian buat itu ya. Coba sekarang ibu mau tanya. Tadi pantun itu apa? Puisi lamar. Terus syarat-syaratnya tadi itu ada apa saja sih? Coba apa itu? Itu Dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Terus 2 baris pertama berupa Sampiran, baris kedua berupa isi. jumlah suku katanya ada berapa suku kata? 8 sampai 16. 12. Dan yang terakhir apa? Bersajak? Arti-arti. Ya, bersajak abi-abi. Terus tadi itu jenis pantun berdasarkan isinya ada berapa coba? 5. Ada 5. Yang pertama pantun Pantun anak. Kedua pantun muda. Ketiga pantun Nasihat. sehat. Yang keempat pantun jenaka. Yang terakhir pantun teka. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini tentang pantun. Kita kembali lagi minggu depan ya. Ya. Ngomong apa aku Wes, ada lagi yang mau ditanyakan, nggak mau. Kita lanjut lagi minggu depan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran pada hari ini? Tidak. Ya ada, ya udah paham semua ya. Iya, Bu. Baik, kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.